Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 33 untuk tugas komprehensif. Kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas kami dengan judul Desain Sistem Pendingin Udara untuk kenyamanan di dalam ruangan aula sekolah. Anggota kelompok kami terdiri dari tiga orang, yaitu Satria Yaskil Panjaitan, saya Zaiba Adirabani, dan juga saya sendiri, Zidan Utama. Eh, Proyek ini fokusannya berfokus pada perancangan sistem pendingin yang efisien dan sesuai dengan standar ASHRAE serta standar nasional Indonesia dengan tujuan untuk bisa menciptakan kenyamanan thermal di dalam aula sekolah. Oke, next. Oke, untuk estimasi ukuran ruangannya dan jumlah penghuninya, eh, yang pertama itu kita akan menentukan dimensi dan karakteristik dari ruangannya. Nah, aula yang kami desain ini memiliki ukuran 26 meter panjangnya dan 14 meter lebarnya dan sekitar 10 meter tingginya. Sehingga total luas ruangannya itu mencapai 472 meter persegi dengan volume sekitar 420 meter kubik. Ya, hampir mendekati 600 meter persegi. Kami juga memperhitungkan luas permukaan kaca yang sekitar 230 meter persegi dan luas dinding sebesar 114 meter persegi. Ketebalan kacanya itu 24 milimeter, sementara dindingnya itu 200 milimeter. Dan data ini penting untuk kita bisa nanti menganalisa perpindahan panasnya. Nah, untuk jumlah orang di dalam aulanya ini, kita pakai standar NFPA 101 table 7.3.1.2 yang menetapkan faktor kepadatan penghuni untuk ruangan serbaguna. Nah, dari perhitungan, aula ini dapat menampung sekitar 307 orang, ditambah panggungnya yang bisa menampung sekitar 30 orang. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 337 orang. Oke, next. Oke, di sini kita akan menentukan aktivitas penghuni karena ini memengaruhi beban panas dari manusia itu sendiri. Nah, berdasarkan X-Ray Handbook of Fundamentals tahun 2017, kami mengasumsikan aktivitasnya itu seated, duduk, dan quiet, jadi tidak banyak, eh, ya cenderung pasif lah ya, atau duduk dengan aktivitas ringan, mirip seperti suasana itu kayak suasana seminar atau suasana rapat. Nah, dari data tersebut, rata-rata tubuh manusia itu bisa menghasilkan 70 watt per meter perseginya. Dan luas permukaan tubuh rata-rata itu sekitar 1,7 meter persegi. Nah, jadi total panas yang dihasilkan itu 337 orang, kita kalikan dengan 70, dari 70 watt, dan dikalikan 1,7 meter persegi, sekitar ada 40 ribu watt. 40.100 watt, 103 watt. Yang artinya, hanya dari tubuh manusia aja sudah ada sekitar 40 kilowatt panas yang perlu dikeluarkan oleh eh, sistem pendinginnya. Oke, next. Oke, ini skema dari gambaran aulanya. Nah, ini jadi kita untuk bisa mendukung analisis kami juga melakukan drawing 3D aula menggunakan Inventor ya. Eh, Gambar ini tuh membantu kami untuk bisa lebih memahami layout ruangannya kurang lebih itu seperti apa, lalu posisi kacanya gimana, panggungnya gimana, dan arah masuk cahaya serta udara yang nantinya berpengaruh terhadap distribusi beban panasnya. Oke, next. Oke, ini jadi estimasi beban dari peralatan elektronik. Jadi kita waktu itu mendata kira-kira peralatan yang dibutuhkan di aula sekolah itu apa aja. Nah, aula sekolah ini umumnya digunakan kan untuk kegiatan kayak seminar, acara, atau misalkan ada ibadah gitu. Jadi kita memperkirakan ada beberapa peralatan elektronik lah yang bakal digunakan gitu. Nah, beberapa contohnya itu ada speaker, eh, main speaker Yamaha DZ R15, lalu ada subwoofer di sini pakai JBL PRX 818 XRF, lalu power amplifier pakai Crown, mixer digitalnya pakai Yamaha TF1, lalu proyektor Epson IB L630U, lalu ada beberapa laptop, ada kamera, PTZ, router, dan UPS. Eh, Mungkin bisa di next ya. Nah, ini detailnya yang tadi.
Nah, setelah kita konversi dari wattnya menjadi ke British Thermal Unit per jam. Nah, sorry, dari British Thermal Unit per jam ke watt, maka total beban dari semua peralatan elektronik ini adalah sekitar 5.649 watt atau sekitar 5,6 kilowatt. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah estimasi energi yang dihasilkan oleh lampu seperti yang di sini kita lihat. Berdasarkan standar, ruang auditorium mengeluarkan energi sebesar 6,57 watt per meter kuadrat. Dan di sini untuk perhitungannya itu densitas lampu maksimum kali luas ruangan, yaitu dengan hasilnya total beban panas lampu sebesar 3.942 watt. Dan sini untuk isolasi atau material bangunan, yang pertama untuk kaca yang dipakai di aula, biasanya itu rata-rata memakai double glass low E glass. Kenapa? Karena double glass ini, yang low E glass ini bisa menahan panas yang masuk dari luar, istilahnya apa ya? Menahan panas yang masuk dari luar dan menahan dingin yang dari dalam yang ingin keluar. Jadi dia mencegah panas masuk dan mempertahankan dingin dalam. Dan jarak antara dua gelas ini, dua kaca ini untuk agar cahaya bisa gampang lebih masuk ke dalam. Lalu untuk lapisan dindingnya di sini ada render, concrete block, PIR board sama gypsum. Dan di sini untuk air totalnya, jadi kelebihannya yaitu massa dinding thermal mass merata plus continuous external insulation yang mengurangi thermal bridging dan memanfaatkan massa interior untuk kestabilan suhu. Jadi di sini untuk U value kaca kan 2,6 watt per meter kuadrat Kelvin. Kalau untuk U value dinding itu 0,39 watt per meter kuadrat Kelvin. Seperti itu. Oke, berdasarkan standar yang ada, kita misalkan aula ini berada di Jakarta Pusat. Dapat kita peroleh 2% cooling dry bulb temperatur sebesar 33,3 derajat Celcius. Dan mean coincident dry bulb 25,7 derajat Celcius. Untuk absolute humidity-nya diketahui dari 2% dehumidification humidity ratio sebesar 20,4 grains per kilogram atau sebesar 142,8 grains per pound udara kering. Jadi intinya diasumsikan nilai koefisien konveksi udara luar adalah 15 watt per meter kuadrat Kelvin. Kalau tadi kondisi udara luar, sekarang untuk kondisi udara dalam. Jadi berdasarkan Permenkes nomor 48 tahun 2016 untuk temperatur dan kelembaban dalam ruangan perkantoran. Kenapa perkantoran? Karena kebetulan di Permenkes tidak ada standar untuk auditorium atau aula, jadi kita pakai untuk temperatur di lingkungan perkantoran dan didapatkan temperatur dan kelembapan relatif sebesar 23 derajat Celcius dan RH 50%, sehingga dapatkan pula kelembapan absolut udara berdasarkan dB dan RH sebesar 10 grains per kilogram atau 70 grains per pound udara kering. Dan selanjutnya untuk pertukaran udara segar atau fresh air berdasarkan ASRAE 62,1 tabel 61 untuk ruangan perkantoran atau office space diperoleh laju ventilasi per orangnya 5 CFM per person, laju ventilasi per luas ruangan area ruangan 0,06 CFM per feet kuadrat, laju ventilasi total 523,2 CFM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Satria. Oke, terima kasih. Tadi udah dijelaskan soal data-data dan parameter-parameter pendukung dari teman saya, dari teman-teman saya sebelumnya. Oke, jadi udah dapat datanya tadi. Selanjutnya kita melakukan apa untuk tindakan selanjutnya itu adalah perhitungan beban atau kapasitas pendingin ruang ruang aula. Sorry salah. Nah, pertama kita udah hitung kalor sensibel dan kalor latennya terlampir dan beban kalor manusia tadi dan dari aktivitas aula sudah disampaikan oleh teman saya dengan baik dan beban kalor dari alat elektronik sudah dijelaskan tadi sudah terlampir di PPT dan juga beban isolasi seperti kaca dan dinding dan beban kalor lainnya itu tidak ada nol. Jadi total beban kalor ruangan adalah 6.266,9 watt. Nah, jadi kita udah tahu nih total beban kalor yang udah ada di aula itu. Jadi sehingga diperlukan sistem pendingin yang memiliki kapasitas pendinginan minimal berkisar 5.000 watt sampai 7.500 watt untuk margin safety di 1,5. Mungkin bisa dinaikin ke
2 atau 2,5, tapi kami memperhitungkan memperhitungkan efisiensi dari biaya. Tolong next. Tolong next. Oke, terima kasih. Nah, kita udah dapat tadi totalnya dan udah dapat kemauan kita mau jenis apa eh, pendinginnya itu. Jadi penentuan jenis dan spesifikasi sistem pendingin yang sesuai dan akan digunakan untuk ruangan aula tersebut, kita pakai Panasonic 4-way cassette. Jadi datanya sudah bisa kita lihat di open source di internet. Jadi ada Panasonic 4-way cassette standar inverter R32 seri yang NX. Nah, itu udah dapat cooling capacity-nya berapa, eh, power source-nya berapa, indoor dan outdoor-nya, baru dimensionnya udah juga. Nah, ruang yang perlu di-highlight juga rating kapasitas pendinginan ini 7.100 watt dan rating daya inputnya 1.990 watt. COP-nya atau coefficient of performance-nya itu di angka 3,5 dan air volume-nya itu 882 CFM. Oke, next. Oke, nah udah tahu nih beban kalornya berapa dan apa alat yang kita gunakan atau misalnya alat pendingin apa yang kita gunakan untuk men-tackle beban kalori itu. Dah, baru kita hitung dong estimasi biaya awal dan operasional sistem pendingin yang harus dikeluarkan. Dari mulai harga unit, biaya pengirimannya, biaya jasa pemasangannya, dan rata-rata asumsi kita gunakan, tapi asumsi pendekatan. Pendekatan dari biaya-biaya online dan dari sumber AC Wahana dan CNBC Indonesia. Mulai dari biaya konsumsi listrik juga per bulan dan pemeliharaan berkala. Jadi capex-nya itu di angka 25.545.000. Dan OPEX-nya, of course, OPEX itu per tahun di angka 11 juta, per tahun. Oke, next. Oke, nah sebenarnya dari angka itu sih mah udah normal atau misalnya angkanya itu tidak terlalu tinggi dari segi beban pembiayaan. Tapi kita bisa melakukan rekomendasi penghematan energi dari menggunakan penggunaan lampu LED yang wattnya itu dan eh, dengan beban kalori yang lebih kecil dan wattnya juga lebih kecil. Penggunaan lampu LED yang lebih efisien dan memancarkan sedikit panas juga dapat menambahkan sistem kontrol otomatis. Juga jika ada kontrol otomatis untuk mematikan atau meredupkan lampu ketika ruangan itu tidak digunakan. Gitu. Jadi kita masih bisa melakukan penghematan-penghematan pada komponen-komponen elektrikalnya. Nah, tadi udah jelaskan dengan baik juga penggunaan jendela double glass. Jadi udah jelaskan dari kajian oleh Sans 204 membuktikan bahwa penggunaan kaca berlapis rendah emisivitas atau low E atau kaca double glazing dapat mengurangi radiasi termal yang masuk. Mengurangi radiasi termal yang masuk dan uh, suhu dingin yang akan keluar itu kecil itu dibandingkan single glass. Oke, next. Kesimpulannya sudah ada di terlampir. Next. Oke, dari saya Satria dan teman saya Faeja dan teman saya lagi Jidan Utama mengucapkan terima kasih. Jika ada yang salah atau parameter data yang salah, mungkin bisa kami perbaiki. Terima kasih.